nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Daramang Bu. Ari bapak-bapak kamarana. Saribuk. Sibuk macul. Melari artos. Kita melanjutkan kajian kita, yaitu kitab kecil ya, tentang 3 landasan utama. Ada 3 muqaddimah dalam kitab ini, dan muqaddimah yang pertama sudah kita bahas. Ada 4 hal yang wajib kita lakukan di dalam hidup ini, yaitu menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkannya, dan bersabar di atas dakwah itu. Nah, hari ini kita masuk kepada muqaddimah yang kedua dari kitab ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah mengasihimu, merahmatimu, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwasanya wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, ta'allumu salasi hadhil masail wal amalu bihinna, mempelajari 3 hal dan mengamalkannya, atau mengetahui 3 hal dan mengamalkannya. Yang pertama, Anallaha, sesungguhnya Allah, khalaqona, dialah yang telah menciptakan kita, wa razaqona, dan memberi kita rezeki. Ini catat ini. Allah menciptakan kita dan memberi kita rezeki. Artinya apa? Penciptaan dengan rezeki itu 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin Allah menciptakan makhluk kalau tidak ada rezekinya, itu nggak mungkin. Selama makhluk itu hidup, maka rezekinya ada. Ciri orang yang kehabisan rezeki adalah mati atau meninggal dunia. Artinya rezeki manusia itu, bahkan seluruh makhluk hidup itu sudah dijamin oleh Allah. Makanya Bapak Ibu ulah hariwang mikiran rezeki, karena sudah dijamin. Kalau mau hariwang, pikirkanlah apa yang belum dijamin oleh Allah. Apa yang belum dijamin, Bu? Lebet surga. Aya di dia nutas dijamin lebet surga. Cing acung. Acung, tengahku. Pernah nggak kita stres mikirin masuk surga? Asa can pernahnya. Ibu teh ulang-ulang gitu. Kunaon Bu stres mikiran surga? Asa teh aya. Ibu lamun ngahulang mikiran naon? Mikiran hutang cenah teh. Mikiran artosnya? Nya. Kita itu aneh. Kita itu stres dengan sesuatu yang sudah dijamin Allah, tapi tidak pernah stres dengan sesuatu yang belum dijamin. Padahal Nabi mengatakan, Jibril datang kepadaku dan dia memberitahu aku bahwa 1 jiwa tidak akan mati sampai dia mengambil seluruh rezekinya. Fa'ajmilu fit talab, kata Jibril, maka perbaguslah dalam mencari rezeki, dan janganlah lambatnya rezeki membuatmu mencarinya dengan cara yang diharamkan.
Karena rezeki kita itu ukurannya sudah seperti itu. Mau dicari dengan yang halal, dicari dengan yang haram, jumlahnya pasti sama. Gak akan beda. Hari ini saja sudah berapa banyak rezeki kita. Saat dia nu teu anjing keneh teu acan ngarenghap. Maot pasti. Ari ngarenghap teh rezeki sanes. Tah urang mah rezeki teh nu kabayang naon? Warnana naon? Beureum tuh. Nya. Urang mah kitu wae. Stres gitu. Kadang stres mikiran hari esok yang belum tentu kita lalui. Mikiran rezeki barudak, sangkana teh barudak teh rezeki teh diatur ku bapana. Padahal rezeki anak-anak kita itu ditetapkan oleh Allah semenjak usia 120 hari di dalam perut ibu itu. Dikirim malaikat, ditiupkan ruh, ditetapkan apa? Rezekinya, kemudian ajalnya, amalnya. Apakah dia bahagia atau menderita? Nah, orang teh sok stres mikiran barudak ke kapayuna kumaha, ke kuliah kumaha mangkaning mahal kan gitu, padahal budakna teh kakene. Aduh cenah mah ieu bapak aya perampingan di perusahaan cenah. Ke lamun bapak dipecat, bapak teu boga gaji. Engke barudak sakola kumaha, mun barudak teu sakola ngararamen di jalan, lamun ngamen diculik, mun diculik dijual ke Afrika, nepikeun ka kitu mikirna teh. Maknya dipecat budak dijual ke Uganda da asa teu penyara rambung. Tapi itulah ketakutan-ketakutan yang dihembuskan oleh setan kepada wali-walinya. Makanya ada dua, ada wali setan, ada wali Allah. Wali setan mah innahu syaitan, innama syaitan yukhawwifu awliya'ah. Setan itu menakut-nakuti para kekasihnya. Jadi kalau kita masih khawatir dengan hidup, dengan masa depan, orang mawali setan. Kenapa? Karena wali Allah itu cirinya apa? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak takut dengan masa depan, tidak menaruh dendam dengan masa lalunya. Ini penyakit manusia itu dua. Stres dengan masa yang belum datang dan menyimpan dendam untuk hal-hal yang sudah terjadi. Jadi lamun kita masih takut masa depan, menyimpan dendam untuk hal-hal yang telah terjadi, lain wali orang teh gitu. Can jadi wali. Ya. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yatakun, yaitu mereka orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ari bapak jeung ibu iman ka Allah, takwa teu insyaallah-nya berarti bapak jeung ibu teh wali Allah gitu. Cuma kan kewalian seseorang di sisi Allah itu tidak sama, sesuai dengan tingkatan keimanannya. Iman makan benten-benten bunya. Iman abdi jeung iman ibu jeung iman bapak benten. Gitu. Nanti semakin tinggi tebal imannya semakin dekat kepada Allah gitu. Jadi wali teh lain nu bisa ngapung ka awang-awang. Gitunya. Terus mapah di luhureun cai napak sancang. Bisa ngagali kanu taneuh. Naon untukna ngagali kanu taneuh, naon hebatna da gaang ge bisaeun ngagali taneuh mah. Ngojai dina cai lauk bisa, ngapung ka awang-awang manuk ge tiasa gitu. Matakna wali Allah itu bukan mereka yang suka aneh-aneh, walaupun mereka punya karomah, tapi karomah yang paling mulia itu adalah istiqomah dalam ketaatan. Ta eta karomah teh. Jadi kita itu semua wali Allah, cuma kedekatan kita kepada Allah berbeda-beda tergantung amal kita. Tak jadi bapak ibunya tong hariwang perkawis rezeki urangnya, rezeki barudak eta mah tos diatur sadayana ku Allah. Tiba heula geuning sok hariwang ke barudak bayaran kumaha anggar we da kabayar geuning. Bisa sarakola, bisa kuliah gitu. Apakah kurang bukti Allah selama ini gitu? Sudah memberikan kita apa? Rezeki. Cuma ingat, mindset kita rubah. Rezeki tidak hanya uang.
Ibu masuk fulus wae dah, fulus. Dengan fulus sagala mulus. Teboga fulus. Ibu diimpus akan gitu. Beres diimpus mampus. Beres diimpus mampus. Nah, jadi yang mempersempit hati kita itu rezeki atau pikiran kita tentang rezeki? Pikiran kita tentang rezeki Allah dipersempit. Rezeki yang tadinya luas dipersempit hanya sebatas fulus saja. Akhirnya hati kita sempit gitu. Padahal orang teh masih keneh di paparinan sehat walafiat. Dugikeun ka ayeuna. Batur mah aya nu setruk, aya nu teu damang. Bayangkan kalau kita bangun di pagi hari tapi bangun teh di rumah sakit Al Islam. Bari jeung keur diinfus, makan di sonde. Sok bayangkeun. Makanya kata Nabi, barang siapa yang bangun di pagi hari dalam kondisi aman, kondisi sehat, punya makanan untuk hari itu. Ya, bukan makanan sebulan ke depan, bukan. Makanan hari itu. Maka dia sudah memiliki dunia dan seluruh isinya. Berarti beunghar teu orang teh? Beunghar atuh. Katambi orang teh salat 2 rakaat sebelum subuh. Itu teh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Nah, atuh ngarasula wae. Tuh, ya. Waduh, iya. Si Akang ya. MC telat MC teh kumaha itu. Nah, jadi Allah menciptakan kita, memberi kita apa? Rezeki. Pasti eta mah. Tidak mungkin tidak. Kemudian walam yatrukna hamala, dan Allah tidak membiarkan kita dalam kondisi bingung. Di dia ayatnya nu hirupna bingung gitu. Ari abdi teh ti mana, rek naon, rek ka mana gitu. Cing ibu bingung teu? Allah itu tidak membiarkan kita bingung. Caranya bagaimana? Bal arsala ilaina rasula. Tapi Allah telah mengutus kepada kita seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti fungsi Rasul itu apa Ibu, Pak? Membimbing kita dalam menjalani hidup, bagaimana memiliki akidah, keyakinan, bagaimana beribadah, bagaimana bermuamalah dengan orang lain. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ibu guru ingin jadi guru yang baik, ayat teladana pada diri Nabi. Ibu jadi ibu yang baik, teladana pada Nabi. Jadi bapak yang baik, teladan pada Nabi. Semuanya ada. Bahkan pemimpin negara itu kalau mau jadi baik, ngambil teladannya dari Nabi. Ulah tinu sanes. Nabi mah sekecil apapun sudah diajarkan. Ibu lebet ka WC, aya adabna nya. Mendahulukan kaki kanan, beres kiri atuh gitu, atau memakai kaki kiri, dua-duanya. Cuma dahulukan yang kiri kemudian kanan. Ada doanya di jero WC. Ulah sok main HP, jangan pasang status, ulah nyanyian. Eta urusan WC diatur dalam hidup, apalagi urusan yang menyangkut kehidupan orang banyak seperti bangsa dan negara ini. Cuma kebanyakan pemimpin kita gak mau ngambil petunjuknya dari Nabi. Makanya negara sekaya ini lolobana rakyatna sangsara, karena tidak diatur sesuai dengan aturan Nabi, Allah dan Rasulnya. Coba kalau mau mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalani hidup, berkah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Andai kata satu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Kami akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Apa yang tidak kita punya Ibu, Kang, di Indonesia? Segala buah aya di orang. Tambang punya, macam-macam lagi tambangnya juga, mulai dari minyak, emas, perak, litium dan sebagainya. Tangkal
lebet di orang mah, laut lega, kamarana hasilna. So, kenapa? Karena semua kekayaan alam itu tidak diatur dengan aturan Islam. Padahal Islam teh punya aturan bagaimana ngurus tambang, bagaimana ngurus hutan, ngurus laut. Tong dibayangkeun syariat Islam teh ngan saukur potong tangan hungkul. Gitu. Nah, faman ata'ahu dakhalal jannah. Siapa yang taat kepada Nabi, dia akan masuk surga. Waman asahu dakhalan nar. Siapa yang tidak taat masuk neraka. Makanya Nabi mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggak mau. Siapa ya Rasulullah yang enggak mau? Nabi mengatakan, yang taat padaku masuk surga, yang tidak taat kepadaku maka dia tidak mau masuk surga. Jadi masuk surga mah gampangnya. Gampang kari taat ka Nabi nu hese mah kumaha carana teu asup ka neraka tah kitu teh hese. Jadi rek asup surga mah gampang, nu hese mah teu asup ka nu neraka. Lantaran neraka mah dikurilingna oge ku syahwat. Syahwat teh naon? Hal-hal yang disenangi hawa nafsu. Lamun surga dikelilingi oleh apa? Dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci hawa nafsu. Jadi hese rek teu asup ka neraka teh. Gitu. Ari ngaos hoream teh Ibu. Lah, hoream. Nya, ngaos teh hoream atuh. Lantaran ngaos mah pi surga. Nah, ngaos mah pi surga, matak hoream. Gitu. Maca Quran karek sahalaman geus nundutan. Nepikeun ka ibu cenah sesah kula muhun maca Quran graso. Cenah kitu. Karek sahal geus lenggut bener efektif gitu. Maca Quran mah teu kudu obat tidur ge langsung. Pas teu inget di bumi alam. Lantaran maca Quran mah pi surgaeun gitu. Tahajud ge horeamnya. Waduh, hoream komo usum hujan. Ibu teh cengkat wak lieu sugan tarek salat. Neangan simbu tiris. Di kurubun deui. Ma ayeuna mah hujan teh jam 4 wae nya. Jam 4 teh tes hujan ayeuna mah. Bapak-bapak aya alasan teh ka masjid. Nya, wah. Nah ieu rukhsah langsung teh ka masjid. Nya, urang mah kan kitu neangan rukhsahna. Pama masjid jauh aduh horeamna ka Cidang. Alhamdulillah untung hujan keur mah jauh. Hujan alhamdulillah aya rukhsah gitu salat ya di bumi. Laras Pak. Ini cocok pisan. Komo ibu-ibu mah lamun gugah wengi bari jeung borangan, sieun ka WC sieun jurig teh geus hese rek salat tahajud teh. Lantaran tahajud mah pisu aya nu borangan keneh di dieu. Manya geus nini borangan keneh wae. Sakitu hirup puluhan tahun can pernah maca koran aya jelema maot dileg-leg jurig. Aya pernah kitu aya nya. Sieun keneh ku jurig teh naon atuh. Nepikeun ka teh tahajud sieun ku jurig cenah kitu. Tah Bu, di surgaeun matak ceuk Nabi, aku melihat ke dalam surga. Indah kata Nabi, tapi aku takut tidak ada yang masuk ke dalamnya. Aku lihat neraka menakutkan, tapi aku khawatir akan banyak yang masuk ke dalam neraka. Ka masjid mah ibu lenglang jalana oge. Beda jeung kana ka konser musik. Pagelek-gelek ka konser musik mah hayang ninggali artis. Aya nu kaleyak, aya nu kajejek. Komo lamun artis nate artis kampung di 17 Agustus encan garelut mararabok. Tapi eta teh pagelek-gelek. Tapi pangajian mah saayana we hoream sigana. Bu ayo ngaos Bu. Abi mah sibuk cenah. Tak kunaon tara ngaos sibuk cenah abi mah. Nah berarti ibu jeung bapak nu ngaraji teh pangangguran hungkul gitu. Areueuh gawe matak ngaraji gitu. Ya,
Make jeung sibuk sagala. Emang orang yang ngaji itu orang yang pengangguran gitu? Hah? Orang sibuk loh, nih pengusaha unggul tah, tingali pengusaha unggul. Pengusaha lain. KBG kapan usaha orang teh? Pengusaha. Tapi masih menyempatkan diri untuk hadir di majelis ilmu. Naon? Hayang ka surga. Itu, ya tuh. Sing saha nu taat ka Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala manehna bakal lebet al jannata ka surga. Waman asohu sing saha jalma nu maksiat ka mantena dakhala naro bakal lebet kana neraka tah kitu. Asa geunaheun keneh ku basa Sundanya kajian teh. Kan Bapak mau ngartosnya ku basa Sunda mah nya. Nah, ke bahasa Indonesia lah. Nah, sedikit-sedikit harus belajar ya, Pak. Iya. Nah, dalilnya surat Al-Muzammil ayat 15 ke 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sesungguhnya kami arsalna telah mengutus ilaikum kepada kalian rasulan seorang rasul yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahidan alaikum, dia menjadi saksi atas kalian. Jadi Nabi itu saksi. Maksud saksi itu apa? Beliau bersaksi bahwa beliau sudah mengajarkan, menyampaikan seluruh risalah dan wahyu dari Allah kepada umatnya. Makanya ketika Nabi khutbah wada, Nabi mengatakan, Allahumma qad balagtu fashhad. Ya Allah, aku sudah sampaikan semuanya, saksikanlah. Gitu. Jadi kalau di antara kita ada yang tidak ngerti tentang agama Islam, salah sorangan. Kenapa tidak belajar? Padahal semuanya sudah Nabi ajarkan. Sampai burung yang mengepakkan sayapnya di langit itu sudah ada ilmunya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi tidak akan lagi bertanggung jawab atas kebodohan umatnya. Lamun bodoh, eta mah salah sorangan we. Da aku mah sudah mengajarkan gitu. Tata cara sholat teh harus kumaha, saum teh bagaimana, zakat itu seperti apa, semuanya. Makanya kan tadi sampai urusan masuk WC saja ada ilmunya gitu. Itu syahidan alaikum. Nabi menjadi apa? Saksi atas kalian. Kama arsalna, sebagaimana kami telah mengutus ila Fir'aun, kepada Fir'aun rasulan, seorang rasul. Siapa? Musa alaihi salam. Nanti ditemani oleh saudaranya yaitu Harun. Fa'asa Fir'aunu rasula, tapi Fir'aun bermaksiat kepada rasul itu. Fa'akhadnahu ahdan wabila, maka kami azab dia dengan azab yang sangat pedih. Artinya kalau kita maksiat kepada Nabi Muhammad, kita sama akan mengalami apa yang dialami oleh Fir'aun dulu ketika bermaksiat kepada Musa gitu. Gitu. Ibu, nya Bapak kahartos ya poin hiji ya dari mukadimah kedua gitu. Alhamdulillah kenging cai jam-jam. Sebelum saya lupa Bapak Ibu, yayasan sekarang membuka kenceleng akhirat. Nanti disediakan di mana? Di bawah ya. Bagi Bapak Ibu yang mau menabung untuk akhiratnya, silahkan bisa dibawa di booth. Mungkin nanti ada uang sisa belanja ya. Aya sesa 5 juta lebetkeun ku ibu teh gitu. Ya. Aman? Sip tah gitu. Nya lamun misalnya ngagorolong 0 3 misalnya atau ngagorolong 5 0 teu naon lebetkeun oge gitu. Ya, siapa tahu dari 50 perak itu yang menjadi jalan kita ke surga. Saya pun sama bertahun-tahun ini saya nyimpen kenceleng atas di rumah itu. Aya 500 plus, aya 1000, aya 2000. Kadang dibuka teh osok aya 100.000 teh pasikeun gitu. Dan nanti mungkin setiap bulan bisa disimpan di mana? Di sini untuk disetorkan. Bagi yang mau ya,
Tuh kan gampangnya masuk surga tehnya. Kari ngasupkeun 500 perak ke surga ibu. Insya Allah asal ikhlas. Kata ulama, banyak amalan yang besar tapi tidak bernilai di sisi Allah karena niatnya salah. Ada amalan-amalan kecil tapi menjadi besar di sisi Allah karena niatnya ikhlas. Jadi 500 sehari ibu masukin ke sana, nanti dibongkar, dihitung, ulah lebar amun geus dihitung. Nah, 100.000 sudah lebar keur meuli baso ya. Ulah kitu. Nah, kalau dihitung mata tong dihitung, abi mah tara dihitung, gebruskeun kana karesek, pasikeun ka yayasan nu ngitung, nanti setiap bulan ada apa? Ada laporannya ke ibu gitu untuk operasional dakwah di Cipicung ini. Gitu. Karena sekarang kantor yayasan sudah pindah ke sini, Bu. Jadi kalau ibu mau ke kantor yayasan di gedung biru itu, di gedung biru, dulu kan kantornya di Cimahi, jauh. Nah, yang ngantor itu 3 hari, hari Senin, Selasa dan Rabu jam 10 sampai asar. Bisi ibu hoyong kenalan, bapak hoyong kenalan jeung orang yayasan mangga ka ditu. Ada pertanyaan dulu tidak? 1 poin ini silahkan. Jam sabar aya teh? Abi aya khutbah. Terus jadi 10 deui-nya. Silahkan ibu, mau ada yang ditanyakan tidak? Bapak mangga. Lanjut. Poin kedua. Kalau tidak ada kita lanjut poin kedua. Anallaha, sesungguhnya Allah, la yardo, tidak ridho. Allah tidak ridho. Apa? An yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, disekutukan bersama seorang pun di dalam ibadah kepadanya. La nabiyun mursal, seseorang itu apakah nabi yang diutus, wala malakun muqarrabun, atau malaikat yang didekatkan kepada Allah, wala ghairuhuma, atau yang lainnya. Karena manusia itu, Bapak Ibu, dia diciptakan sebagai khalifah. Khalifah itu artinya yang datang setelah sebelumnya pergi. Karena manusia kan silih berganti. Ada yang meninggal, ada yang lahir. Makanya khalifah namanya. Tugasnya apa? Memakmurkan bumi. Nah, selain manusia, Allah itu menciptakan makhluk lain. Ada makhluk yang paling rendah derajatnya itu makhluk yang tidak bisa bergerak, teu bisa ka mana, dibalangkeun cici ku si eta mah. Naon siga batu. Itu batu itu makhluk Allah paling apa? Rendah. Dia nggak bisa apa-apa. Ada yang kedua, dia diam tapi dia tumbuh ke atas, berbuah. Lamun rek dibabat dialungkeun gak bisa ciga batu, tapi dia tumbuh, yaitu tumbuh-tumbuhan. Ada makhluk ketiga, derajatnya lebih tinggi, dia bisa bergerak, bisa beranak, punya insting, dia tumbuh. Rek dibalangkeun ciga batu gak bisa. Ngan ari gajah mah moal bisa. Nah, itu binatang, tapi kucing kan bisa. Nah, setelah itu ada satu makhluk yang lebih mulia dari 3 makhluk ini karena memiliki apa? Akal. Namanya manusia. Sifat batu aya bisa dibalangkeun. Sifat tumbuhnya dia punya, sifat beranaknya bisa juga, insting punya, tapi dia punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh yang lain, yaitu akal. Makanya dengan akal inilah nanti Allah itu menyuruh malaikat sujud kepada manusia pertama, yaitu Adam. Karena Adam diberi ilmu, sedangkan malaikat ilmunya terbatas. Adapun Adam wa 'allama Adamal asma'a kullah, semua ilmu diajarkan kepada Adam. Nah, makhluk-makhluk yang tadi batu, tumbuhan dan hewan itu teh derajatnya lebih rendah karena dia memang diciptakan untuk melayani manusia. Sekarang makhluk-makhluk itu disembah gitu. Jadi siapa yang merendahkan dirinya itu? Dirinya sendiri. Makanya sejelek-jelek makhluk itu
adalah mereka yang merendahkan dirinya sendiri dengan cara beribadah kepada selain zat yang lebih tinggi darinya, yaitu Allah. Oleh sebab itu Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Kami telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk, Bu. Coba bayangkan, bentuk orang siga kieu teh kenapa? Kita punya jari 5, kemudian jari itu ada garis-garis, bentuknya seperti ini. Ini kan Allah rancang untuk mendukung kita dalam rangka melaksanakan tugas. Apa tugasnya? Beribadah. Coba lamun ibu bayangkan ibu teh siga orai. Ke atas dik teh ngalaleor gitu ibu teh. Nya. Atau siga domba misalnya nararonggeng gitu. Teu bisa tatih. Karena kita itu akan sholat nanti kan ya. Kan puncak ibadah itu apa? Pokok ibadah itu apa? Ibadah paling pokok itu kan sholat. Nah, tubuh kita ini Allah ciptakan, rancang supaya bisa melaksanakan sholat itu. Gitu. Makanya Allah mengatakan walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tapi kemudian summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami campakkan dia ke derajat yang paling rendah. Gara-gara apa? Tadi malah menyembah makhluk yang lebih rendah daripada dirinya. Aya beurit disembah, monyet disembah, sapi disembah. Aya nu nyembah tangkal. Tangkalna bisa berupa tangkal anu gede teh ya, bisa berupa patung. Patung teh kan tina tangkal. Aya nu nyembah ieu naon? Kereta kencana. Eta teh kan nyembah kereta kencana teh nyembah tangkal eta teh. Kapan bahanna teh ti dinya. Der sujud kana kereta kencana. Ya. Tong ka mana wae mikirna, ieu mah keur nyaritakeun ieu mah kemusyrikan. Itunya. Berpercaya kanu mitos-mitos Nyiroro Kidul. Padahal kita ini makhluk yang paling apa? Sempurna gitu. Ada yang menyembah batu. Ada yang menyembah apalagi lah pokoknya mah gunung. Munjung ka gunung muja kasagara kan gitu. Makanya Luqmanul Hakim mengatakan kepada anaknya, inna syirka apa? La zulmun azim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Mata kadeknya ulah sok ngingu kamu syirikan, Pak. Ibu masih keneh aya nu ieu jang jawokan gitu. Zaman kiwari, zaman pulsa masih keneh jang jawokan. Anu masang susuk geuning aya geuning nya baheula mah abdi pernah ninggali eta nu diparasang susuk. Sugantara ciga Agnes Monica geus dipasang teh anger goreng patut. Nya kapan eta teh ngarah memunculkan apa? Aura cenanya gitu. Di kitu tah jadi jarum-jarum aralit dibebas-bebaskeun. Bebas gitu. Kuning ini bebas. Sugan teh bakal siga Meriam Bellina gitu baheula keur ngora keneh. Enggak ternyata. Dan itu kalau terbawa mati bagaimana tuh susuk-susuk yang ada dalam diri kita itu. Makanya Allah berfirman apa dalam Quran itu? Dalam surat Al-Jin ayat 18, wa annal masajida lillah. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik siapa? Milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Kamu jangan berdoa meminta kepada selain Allah, gak boleh. Bapak ibu teh ka kuburan, sugan terek ziarah kubur, ngadoakeun nu maut, mengingat kematian, menta ka nu maut. Itu hati-hati itu. Gak boleh kita meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia. Apa Ustaz, da ini mah kuburan orang soleh cenah. Saya tawasulan biar apa? Biar doanya sampai kepada Allah. Apa bedanya dengan orang musyrik zaman jahiliyah? Patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah teh kan patungnya orang-orang soleh itu teh. Lata, Uzza, Manat, itu teh kan orang-orang soleh dulunya. Kemudian dibikin patung sebagai kenang-kenangan.
ketika mau doa kepada Allah, mereka teh tawasul dengan patung itu. Makanya mereka mengatakan wa mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Gitu. Jadi lamun bade ziarah teh tujuannya mendoakan orang yang meninggal dan mengingat apa? Mati. Kalau kita akan seperti itu. Dan gak usah jauh-jauh ke pamijahan, gak usah. Rek ziarah mata ka Cibangkong. Teu kudu mayar. Mapah kadinya seueur maot. Sok doakeun assalamualaikum ya ahla diyar minal muslimina wal mu'minin. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ka Cibangkong we cekap. Naon teu biteu-biteuing ka pamijahan. Kaditu rek ngalakukeun kamusyrikan kudu jauh-jauh ka ditunya geus beak ongkos. Tanaga asup angin, balik dikerok. Bari jeung musyrik di ditu teh. Tuh makanya hati-hati Allah enggak suka la yaghfiru an yushraka bihi. Kalau kita mati dalam keadaan syirik, tidak diampuni. Kita dalam neraka saneng-neng cek orang Sunda. Tidak ada kesempatan keluar lagi. Bu, kalau ada orang mati dalam keadaan zina, dia lagi berzina mati. Itu teh ada kemungkinan diampuni dosanya oleh Allah, dapat syafaat, atau kalaupun harus masuk neraka, tidak kekal. Neraka itu untuk mencuci dosa. Nanti sudah bersih masuk ke surga gitu. Tapi orang yang musyrik itu tidak diampuni sama sekali. Allah paling nggak suka dengan apa? Dengan kemusyrikan. Yang terakhir, anaman ata'a rasula, siapa saja yang taat kepada Rasul, wa wahadallaha, dan mentauhidkan Allah, la yajuzu lahu, tidak boleh, muwalatu, mencintai, man hadallaha wa rasulah, yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang beriman, yang taat kepada Nabi, mentauhidkan Allah, tidak boleh mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kana aqraba qarib, walaupun orang itu keluarga paling dekat. Walaupun dia orang tua sendiri. Kalau orang tua kita memusuhi Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh kita mencintainya. Kecuali sebatas kita berbakti dalam urusan apa? Dunia saja. Misalnya ibu muslim, nauzubillah orang tua ibu non-muslim, maka ibu cukup berbakti kepada orang tua itu dalam urusan-urusan dunia saja gitu. Dan sangat dianjurkan untuk mendakwahinya. Makanya dulu sahabat yang masuk Islam itu sampai bertemu dengan ayahnya di pertempuran kan gitu. Ada seorang sahabat, coba bayangkan kalau kita dalam posisi sahabat ini dalam pertempuran berhadapan dengan ayahnya sendiri yang masih musyrik. Si sahabatnya lompat ka ditu, diudag ku bapana teh, lompat ka dieu diudag deui. Dilema bagi dia. Ari bapana keuheuh ka budakna gitu, budak bedegong cenah ieu kudu di ieu. Masuk Islam, Pak. Tapi dia enggak mau. Ketika ayahnya mau dibunuh oleh orang lain enggak boleh, biar saya yang membunuh. Kenapa? Khawatir dia dendam kepada saudaranya sesama muslim. Nah, jadi sampai seperti itu. Jadi ikatan keimanan itu lebih kuat daripada ikatan darah. Persaudaraan dalam iman lebih kuat daripada persaudaraan dalam nasab. Dalilnya apa? Al-Mujadilah ayat 22. Bisa dibaca. Allah berfirman, la tajidu qauman, Muhammad, engkau tidak akan mendapati satu kaum, yu'minuna billahi wal yaumil akhir, mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, yuwaduna, mereka mencintai, man hadallaha wa rasulah, yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka adalah ayah-ayah mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au asyiratahum, atau kerabat dekat mereka. Asyirah itu bisa juga apa? Pasangan mereka, istri, suami gitu ya. Ulaika, mereka itu, kataba fi qulubihimul iman, Allah telah tetapkan di dalam hati mereka keimanan.
Wa ayyadahum biruhin minhu, Allah kuatkan mereka dengan ruh darinya, maksudnya Jibril alaihi salam. Wa yudkhiluhum jannat, Allah masukkan mereka ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Radiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ulaika hizbullah, itulah partai Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun, bukankah partai Allah itu adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, gitu ya. Wallahu a'lam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah 10 lebih 12 menit. Kalau ada satu pertanyaan saja. Kalau tidak ada, bubar saja. Kenal atau kenal ngaharuleng begitu kan? Yang mendingan bubar sekalian. Ada pertanyaan nggak Ibu? Silahkan Bu. Boleh. Kurikulum apa? Kurikulum yang baru. Ya. Ada pelajaran pendidikan Pancasila. Iya. Nah, di sana itu ada materi tentang keberagaman. Iya. Baik itu budaya, baik itu toleransi. Iya. Bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan kepada anak tentang konsep ketuhanan dan keberagaman, toleransi. Iya. Iya. Yang sesuai dengan kaidah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Dengan bahasa yang mungkin mudah dipahami oleh anak. Iya. Yang pertama, Pancasila itu, nilai-nilai Pancasila itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Semua nilai yang ada dalam Pancasila itu nilai Islam semua. Ketuhanan itu kata Muhammad Hatta artinya adalah tauhid dalam tafsiran kaum muslimin. Kemanusiaan yang adil dan beradab, bahkan kalimat adil dan adab saja kan bahasa Arab. Kita nggak pernah menemukan padanan dalam bahasa Indonesia untuk adil dan adab itu apa. Jadi memang tidak lepas dari nilai-nilai Islam. Itu kan kesepakatan founding father kita antara yang kanan dan kiri lah, yang kanan itu Islam dengan nasionalis lah, gitu. Maka muncullah yang namanya Pancasila. Artinya ketika kita ajarkan itu ke anak-anak kita, maka gali nilai-nilainya itu sesuai dengan ajaran Islam yang kita pahami. Yang kedua, masalah keragaman. Keragaman itu kan artinya pluralitas. Dan itu sebuah fakta atau realita yang kita saksikan. Tapi kita harus bedakan antara pluralitas dengan pluralisme. Itu beda. Gitu. Kalau pluralitas itu adalah fakta yang kita saksikan sehari-hari bahwa manusia itu beda. Baik rasnya, bahasanya, kulitnya, bahkan agamanya. Itu nggak ada masalah. Islam sedari dulu menerima pluralitas perbedaan. Yang tidak diterima oleh Islam itu adalah pluralisme yang menganggap semua agama itu setara. Semuanya benar. Beda jalan, beda cara menuju satu tujuan yang sama, yaitu Allah. Nanti masuk surganya bareng-bareng. Nah, kenapa panggil di dia? Gitu. Ya, itu namanya pluralisme. Nah, kita nggak boleh ngajarin pluralisme, tapi pluralitas adalah realita yang harus kita hadapi, termasuk dipahamkan kepada anak-anak. Cuma nanti dalam menghadapi realita yang ada itu kita punya rambu-rambu supaya kita nggak kebablasan. Yang tadinya pluralitas masuk ke pluralisme kan gitu. Nah, rambu-rambu ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak. Dalam Islam ada konsepnya. Kalau dalam urusan duniawi ya, ras, bahasa itu mah wajib kita saling menghormati, menghargai. Tidak boleh kita membeda-bedakan dengan ras. Tapi dalam urusan agama konsepnya apa? Konsepnya lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Itu namanya toleransi. Apa toleransi itu? Bukan menghormati keyakinan orang lain, bukan.
Karena Allah pun tidak menghormati, tidak menghargai kemusyrikan, tidak menghargai kekafiran. Coba lihat, ada tidak dalam Quran Allah menghargai kekafiran? Nggak ada. Allah mencela, melaknat kekafiran. Maka kita nggak boleh menghargai keyakinan yang kufur. Tapi toleransi itu saling membiarkan beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Jadi ajarkan kepada anak-anak, biarkan mereka ibadah sesuai dengan ibadah mereka, keyakinan mereka, kita beribadah sesuai dengan ibadah kita. Itu namanya toleransi. Gitu, ya. Tapi dalam muamalah ajarkan kepada mereka seperti jual beli, kalau mereka sakit kita tengok, kita punya makanan, kita kirim kepada mereka, gak jadi masalah. Seperti itu, ya. Jadi jangan sampai karena beda keyakinan, muamalah pun diputus, gak boleh. Nabi kan dulu bermuamalah dengan orang Yahudi. Nabi menerima hadiah dari orang Yahudi. Ya. Nabi bahkan memberikan makanan kepada orang-orang Yahudi dan semacamnya. Itu dalam urusan muamalah. Bahkan ketika Nabi beberapa bulan sebelum wafat, beliau pernah meminjam uang dari Yahudi. Menggadaikan apa? Menggadaikan baju perangnya kan? Nah, artinya dalam muamalah sehari-hari gak jadi masalah kita berbuat baik kepada tetangga yang non-muslim. La yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum an tuksitu ila an tabarruhum wa tuksitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian. Maksudnya orang-orang non-muslim. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.